Selamat datang di channel Area Anime. Tanpa basa-basi, Mimin akan melanjutkan cerita sang assassin terbaik yang telah ditemukan kembali. Part sebelumnya diperlihatkan Sean yang memutuskan bertarung dengan mengatasnamakan rumah kematian. Sean pun berjalan ke arah musuhnya, karena siapapun yang mengincar rumah kematian merupakan sebuah ancaman yang harus diatasi. Lalu salah satu musuhnya datang dengan mencoba menangkapnya dari belakang. Hanya saja Sean dengan cepat menyambut tangkapan tersebut dengan cengkeraman miliknya. Lalu dia melayangkan pukulannya tepat ke wajah pria itu hingga salah satu giginya copot. Pria ini terus memegang mulutnya disebabkan rasa sakit yang dialaminya. Tapi Sean takkan bersikap lembut lagi dengan terus menghajarnya. Meski tubuhnya masih beranjak remaja, tapi daya hancur kekuatannya sangat dahsyat. Di sisi lain, Russell menembaki siapapun yang datang ke arahnya sambil memperhatikan Sean yang kini tampak menakutkan. Keterampilan yang ditunjukkannya sangat hebat, bahkan tiap pergerakannya sangat sempurna. Hal itu membuat Russell tersipu karena Sean bertarung karena ingin menyelamatkannya. Walau Sean jauh lebih unggul, tapi jumlah musuh yang banyak cukup merepotkannya. Maka dari itu dia harus mencari sesuatu yang bisa dirinya gunakan sebagai senjata. Pria ini menganggap jika bocah di hadapannya mencoba kabur dengan terus mundur ke belakang. Namun dia malah disambut dengan sebuah benda tajam yang kini berada di depan matanya. Alat suntikan itu pun menancap di matanya diiringi teriakannya. Tak hanya satu suntikan, tapi Sean telah bersiap untuk menjadikan benda di tangannya sebagai senjata. Kemudian Sean melompat untuk memberikan suntikan mematikan kepada para pasiennya. Walau serangan itu cukup telak, tapi belum bisa menghabisi musuhnya secara langsung. Maka dari itu Sean hanya perlu menyerang mereka dengan kedua tangannya sendiri. Walau sudah menumbangkan beberapa orang, tapi musuhnya masih saja terlalu banyak. Di sela itu seseorang berteriak sambil meminta semua rekannya untuk menyingkir dari jalannya. Dengan senjata di tangannya, maka dia pasti akan membelah tubuh bocah di hadapannya. Tanpa basa-basi lagi, pria itu segera berlari ke arah Sean hingga membuat semua orang menyingkir dari jalannya. Sean menganggap cara lawannya terlalu berlebihan dan dia tidak boleh menyerang secara ceroboh disebabkan dampaknya bisa saja fatal. Dia berlari ke sisi dinding lainnya lalu menyambut kedatangan lawannya dengan sebuah usaha yang akan merusak keseimbangannya. Tapi gergaji itu masih saja hampir menyayat tubuh Sean hingga dia harus mengerutkan wajahnya. Saat pria itu berbaring di atas, dia pun segera mengikatnya. Kemudian Sean memiliki ide yang sangat menarik atas gergaji itu. Siapa sangka dia mengarahkannya kepada musuhnya. Sean tak dapat menahan tawa jahatnya karena melihat para wajah orang-orang di depannya. Teriakan kesakitan pun terus menggema di rumah sakit itu. Beberapa saat kemudian Sean sangat kesal karena gergaji itu sudah rusak. Padahal dia masih belum puas bermain dengan semua orang. Kemudian Sean mengancam orang yang tersisa dengan menanyakan keberadaan Hyon dan ibunya. Di saat yang sama Russell telah selesai menangani bagiannya, dan dia cukup terkesan bagaimana cara Sean menghabisi mereka. Sean tak ingin bersantai karena dia harus mengejar para penculik Hyon dan ibunya. Hanya saja Russell enggan melakukannya karena dia bertarung bukan demi menyelamatkan wanita tua itu. Russell datang hanya untuk membawa Sean pulang dan dia tak punya pilihan selain terlibat dengan para preman. Sekarang situasinya sudah terkendali dan Sean akan membawanya pulang ke rumah kematian. Lalu Sean memberitahu jika Russell salah paham akan sesuatu. Di mana dia ingin menyerang mereka demi Russell. Saat ini Sean ingin menggunakan kekuatannya untuk membasmi mereka karena preman itu telah berani melukai gurunya. Sebagai asasin dalam rumah kematian, maka mereka harus menyelesaikan semuanya agar orang-orang itu tidak menganggapnya sebagai pengecut.
Ucapan manis Sean membuat Rachel sangat tersipu karena murid terbaiknya sampai berbuat sejauh ini hanya untuknya. Sean cukup yakin jika alasan ini pasti akan bekerja karena dia sudah sangat tahu karakter Rachel. Setelah mendapatkan persetujuan, Rachel pun bergerak untuk menghajar para gangster yang berani macam-macam dengan rumah kematian. Di sisi lain, ayah Joseph baru saja membangunkan Ibu Hyun. Hal itu membuatnya ketakutan karena sebelumnya dia berada di rumah sakit. Ayah Joseph tak punya waktu berbincang dengan lembut dan menegaskan jika dia telah menculiknya demi sebuah alasan. Sekarang mereka berada di sekolah putranya, bahkan di dalam kelasnya. Dia juga menempatkan wanita tua ini di kursi milik Hyun. Saat melihat meja, Ibu Hyun terkejut karena semuanya dipenuhi tulisan perundungan. Ibu Hyun yang tak mengerti menanyakan siapa pria aneh di depannya dan kenapa dia melakukan ini. Lalu ayah Joseph melepaskan perban yang membalut wajahnya agar wanita tua di depannya mengetahui identitasnya. Wajahnya telah meninggalkan bekas luka yang buruk dan semuanya disebabkan oleh bocah yang bernama Sion. Ayah Joseph lanjut menegaskan jika dia dan putranya adalah korban yang sesungguhnya. Anak bernama Sionlah yang mengubah dia dan Joseph menjadi seperti ini. Dia telah menyelidiki semuanya dan mengetahui fakta jika Sion telah menjebak Joseph atas kejadian yang menimpa Hyun. Rumornya telah menyebar di sekolah dan Ibu Hyun harusnya sudah mengetahui hal tersebut. Ayah Joseph sangat menyesali atas semua yang terjadi dan berniat untuk memperbaiki segalanya. Dia mengucapkan hal itu dengan penuh emosional sehingga menjatuhkan dirinya di lantai. Lalu menegaskan jika dia akan membalas dendam atas semua kejadian ini. Ibu Hyun yang merasa iba segera membantunya, tapi membalas dendam seperti itu tidaklah baik karena mereka harus membicarakannya kepada pihak sekolah lalu memberi hukuman kepada anak yang nakal. Ayah Joseph merasa Ibu Hyun tidak memahami situasinya, sehingga mengatakan seperti itu. Pihak sekolah takkan bisa berbuat apapun dan semuanya telah terbukti saat Hyun terjatuh di jendela ini. Sebagai orang tua yang baik, mereka harus menghentikan bocah yang bernama Sion. Di sisi lain, Sean dan rekan timnya akan berangkat menuju tempat ayah Joseph berada. Sementara itu, pria ini memberikan sebuah belati kepada Ibu Hyun agar dia mengambil kesempatan untuk membalaskan dendam putranya. Sementara itu, di rumah kematian, sang direktur utama telah menerima laporan terkait keterlambatan kepulangan Rachel. Sang pastor tak menyangka sebuah perusahaan kecil berani mengganggu rumah kematian. Dia menganggap ayah Joseph tidak mengetahui apapun tentang rumah kematian sehingga melewati batas dengan mengincar Sean. Seketika sang pastor memerintahkan Rachel bersama yang lainnya untuk menghabisi mereka semua. Hal ini menunjukkan jika Sean tidak perlu mengelabui Rachel untuk menyerang karena rumah kematian takkan tinggal diam jika ada yang berani macam-macam dengan panti asuhan. Sebagai misi pertama yang diterima oleh Sean, maka sang pastor ingin dia menunjukkan kemampuannya tanpa berbelas kasih. Rachel tertawa mendengar perintah tersebut karena sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Baik Mary dan Egan akan terlibat dalam pertempuran melawan segerombolan amatir bersenjata. Hanya saja Sean menyela karena dia telah melupakan sesuatu. Siapa sangka dia meninggalkan alat komunikasinya di meja sebelumnya. Ucapan itu membuat ketiga rekannya terdiam sambil menampakkan wajah datarnya disebabkan Sean tidak mendengar perintah langsung sang pastor. Mary tak menyangka Sean adalah seorang legenda yang dipuja-puja oleh semua asasin di rumah kematian, padahal dia sangat ceroboh. Bahkan Egan menganggap kelakuan Sean seperti seorang amatir yang bisa saja membahayakan rekan timnya. Lalu Sean menanyakan kenapa mereka harus pergi ke sekolah, dan Mary menjawab jika dia telah meretas semua kamera pengawas sehingga keberadaan musuh sangat akurat. Seketika raut wajah Sean berubah disebabkan Hyun dan ibunya benar-benar berada di tempat ini.
Walau tak yakin, tapi Rachel menduga jika daya pikir serta hati Sean telah berubah disebabkan terlalu lama berbaur seperti orang biasa. Dia pun mengingatkan tujuan mereka datang adalah untuk membasmi musuh dan Sean harus mengutamakan misinya. Sean mengerti karena dia hanya perlu mengamuk sepuasnya dengan membasmi para serangga. Di saat yang sama kamera pengawas terus memantau pergerakan mereka. Pria ini awalnya tak menyangka terkait misi yang diterimanya, tapi setelah melihat mereka siapa sangka targetnya benar-benar adalah asasin dari rumah kematian, bahkan Rachel berada di sana. Dia juga merasa misi ini akan cukup sulit, sehingga dia meminta bayaran lebih dari yang kesepakatan awal. Rekan yang bersama pria itu penasaran apakah anak-anak yang bersama Rachel juga seorang asasin. Walau mereka berada di organisasi berbeda, tapi rumah kematian dan organisasi pria ini berada di dunia yang sama, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Perbedaannya rumah kematian membesarkan anak-anak dan dijual untuk sebagai alat, sementara mereka hanya menerima permintaan membunuh dari kliennya. Ayah Joseph akan memberikan mereka bayaran yang jauh lebih tinggi jika misinya berhasil. Hanya saja asasin bayaran di depannya seharusnya berjumlah 3 orang, bukannya 2. Pria ini meminta kliennya tenang karena adiknya sedikit terlambat, tapi mereka berdua pun sudah lebih dari cukup. Ayah Joseph memperingatkan jika pada bocah itu bukanlah anak biasa, bahkan anak buahnya telah dibasmi. Seketika pria ini menatap tajam karena ucapan itu terdengar meremehkan mereka. Lalu keduanya tertawa saat mereka melihat wajah kliennya ketakutan pada mereka tak mungkin melukainya. Sosok ini bernama Carlos dan dia akan menunjukkan aksi seorang profesional. Sementara itu Sean merasa tempat ini terlalu sunyi, bahkan mereka belum menemukan musuh. Seharusnya musuh telah menyergap mereka maupun waspada dengan berjaga di sepanjang jalan. Mary yakin jika pengamatannya tak mungkin salah, tapi dia merasa ada yang aneh karena semua kamera pengawas di gedung ini tidak berfungsi. Lalu Egan mengungkapkan jika mereka sebaiknya berpencar dan tak ada yang perlu dikhawatirkan karena targetnya hanyalah para amatiran. Rachel merasa ide itu cukup bagus dan Mary akan menuju ke ruang kontrol untuk menyalakan ulang kamera pengawasnya. Jika ada hal yang mencurigakan, maka mereka harus segera melaporkan situasinya. Karena tak membawa alat komunikasinya, maka Sean terus dijahili dengan sebutan amatir. Lalu Rachel memutuskan bergerak bersama Sean sementara Egan memeriksa gedung baru dan Mary ke ruang kontrol. Rachel cukup senang karena Sean melupakan alat komunikasinya, sehingga mereka bisa beroperasi bersama. Kemudian Sean berteriak untuk memberitahu keberadaannya dengan harapan musuhnya datang. Sebelum bergerak, Rachel ingin memastikan sesuatu dan menanyakan apakah Sean masih peduli kepada Hyon dan ibunya. Rachel ingin Sean menyadari jika berada di dekat mereka adalah sesuatu yang salah. Mereka hanyalah orang biasa dan keberadaan Sean akan membuat mereka selalu dalam bahaya. Awalnya ibu dan anak itu hanyalah orang biasa, tapi dalam beberapa hari mereka menjadi incaran rumah kematian, bahkan sekarang diculik oleh para gangster. Semua itu disebabkan Sean yang masuk ke dalam kehidupan mereka. Jika tidak, maka mereka akan menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Tapi Sean yang ikut campur seketika mengubah hidup mereka. Walau Hyon akan selalu terbuli, tapi dia takkan terluka separah saat Sean ikut campur. Ucapan Rachel membuka pandangan baru bagi Sean karena semua ternyata salahnya. Maka dari itu Rachel akan menyingkirkan para gangster yang bermain dengan rumah kematian dan Sean harus berhenti ikut campur dalam hidup ibu dan anak itu. Di tengah pembicaraan itu instingnya merasakan adanya sesuatu yang berbahaya. Dia pun segera mendorong Rachel dan siapa sangka sebuah peluru hampir saja mengenai mereka. Carlos tak menyangka jika insting bocah yang bersama Rachel sangat tajam. Rachel tercengang sambil mempertanyakan kenapa seorang asasin bayaran Rusia berada di sini.
Sudah 2 tahun sejak pertemuan Carlos dan Rachel, tapi mereka malah terlibat dalam situasi seperti ini. Dia juga telah menangkap Mary karena terlihat mencurigakan dengan mengendap seperti tikus. Carlos sangat tertarik pada gadis seperti Rachel, tapi sekarang dia harus menjalankan misi secara profesional. Lalu Rachel mengacungkan senjatanya sambil menanyakan apakah Carlos menerima permintaan dari ayah Joseph. Carlos mengingatkan agar Rachel tidak terlalu kasar padanya, karena bocah di belakangnya bisa saja menjadi sasaran dari kekesalannya. Tapi dia bisa berubah pikiran bahkan melupakan semua kejadian ini jika Rachel bersedia kencan dengannya. Rachel yang muak mendengar hal itu takkan bisa menahan dirinya lagi. Siapa sangka dia menghujani Carlos dengan tembakan tanpa pikir panjang akan ancamannya. Bagi Rachel, dia tak peduli jika Mary dalam bahaya karena seorang profesional harus menjalankan misinya dengan baik. Lalu Carlos mencoba menyerang balik dengan melakukan beberapa tembakan. Rachel tak menyangka jika misi sederhana ini berubah menjadi merepotkan disebabkan adanya keterlibatan organisasi asasin Rusia. Saat bertempur, Rachel berteriak kepada Sean terkait hal yang dilakukannya. Jika dia tidak ikut campur dalam dunia ibu dan anak itu, maka kejadian ini takkan menimpanya. Namun Sean tidak berada di tempatnya, bahkan Rachel tak melihat keberadaannya. Carlos sangat menyayangkan jika dia harus menghabisi gadis menarik seperti Rachel. Maka dari itu dia hanya akan melubangi tubuhnya dengan sedikit peluru untuk membuatnya pingsan. Di saat yang sama Sean tiba di balik dinding Carlos berlindung dan merasa jika kemampuan seperti itu takkan bisa menaklukkan Rachel. Carlos terkesan karena seorang bocah datang ke dalam mulut harimau tanpa rasa takut. Lalu dia segera berbalik untuk menembaknya, tapi Sean bukannya berlindung melainkan menantangnya secara langsung. Siapa sangka dia lebih gesit dan berhasil menepis tembakan Carlos. Tak hanya itu, dia bahkan mampu menekan pergerakan lawannya. Pukulan yang dilancarkan Sean tepat mengenai wajahnya hingga ke lantai. Meski terluka, Carlos tertawa karena Sean lebih berbeda dengan Rachel, bahkan lebih menarik.